Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala. Man abbara min bisati ihsanihi ismatathu al-isaah. Wa man abbara min bisati ihsanillahi ilaihi lam yasmut idza asaa. Barang siapa yang menerangkan ilmu atau mengajar dengan memandang bahwa keterangannya itu muncul dari kebaikan dirinya, maka dia akan terdiam jika berbuat salah. Dan jika yang menerangkan ilmu atau mengajar dengan memandang bahwa ilmu atau keterangannya itu pemberian Allah padanya, maka ia tidak akan terdiam bila berbuat salah. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, kita sudah panjang lebar menjelaskan hal ini. Kemarin ada dua golongan bagaimana orang menyikapi anugerah Allah, yang termasuk diantaranya adalah anugerah ilmu, lalu kemudian disampaikan kepada orang lain. Nah, saat ini kita sampai pada golongan yang ketiga, wa amal qismus salis, adapun golongan yang ketiga, wahum alladzina amadahumullahu ta'ala. Golongan ketiga itu adalah mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah bisyuhudi ma minallah, memberikan anugerah penyaksian bahwa apa-apa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ilallah, dan menuju Allah. Jadi dari Allah menuju Allah. Jadi anugerah yang disampaikan oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah kepada orang yang seperti ini, golongan ketiga ini, itu anugerahnya dari Allah dan juga menuju Allah. Dan tidak berhenti pada dirinya. Jadi tidak ada antara di antara ketiganya. Haula'i hum ahlut tauhid. Haula'i mereka-mereka ini yang menyaksikan bahwa apapun itu adalah dari Allah dan menuju Allah, mereka itu adalah ahli tauhid. Wadakhiluna, dan mereka-mereka ini adalah orang-orang yang masuk fi maidanit tafridi, di dalam medan kesendirian atau keterasingan atau keunikan, saking jarangnya orang yang berada di makom ini. Jadi Bapak dan saudara-saudara, ini ada kata yang menarik menurut saya, medan. Ternyata medan itu dari bahasa Arab. Maidan, medan pertempuran, medan pertandingan. Nah, medan itu dari bahasa Arab maidan atau medan. Ya medan itu maknanya. Kalangan, medan itu ya kalangan. Bukan kota Medan, entah kalau kota Medan dari mana itu aslinya, apa juga dari Maidan itu juga. Wallahu alam, saya kurang tahu. Bapak dan saudara-saudara, ini mohon diamati betul ya. Ini memang beberapa golongan ketiga ini adalah di mana golongan ahli tauhid. Ahli tauhid betul-betul yang merasakan segala sesuatu itu dari Allah dan menuju kepada Allah. Ya, kita mengerti Pak, kalau itu ya mengerti, tapi dalam pengetahuan, bukan dengan rasa. Nah, di antara salah satu logika ilmu yang bisa dibangun itu adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai ajaran-ajaran yang itu terdiri dari 7 untuk hal ini, yang sering saya sebut sebagai lillah, billah, Allah, fillah, Allah, minallah, dan ilallah. Kalau ini bisa dipahami dan dirasakan satu persatu, nanti akan insya Allah akan menganugerahkan yang namanya menikmati ahli tauhid. Lillah,
Lillah itu berarti ya seperti kita sholat lillahi ta'ala itu. Berarti tidak ada yang lain. Kita betul ikhlas lillahi ta'ala. Nah, sudah berbuat lillahi ta'ala itu kemudian kita juga menerapkan, memunculkan rasa billah. Billah itu la haula wala quwata illa billah. Ya, tidak ada yang bisa menolong kita. Kita mengerjakan sesuatu yang lillah itu tadi juga karena pertolongan. Nah, ma'allah ini kalau di dalam hadis bisa disamakan dengan seseorang hamba itu dalam pertolongan Allah selagi hamba itu menolong orang lain. Ya, yang lain yang mudah diingat innallaha ma'as sabirin itu serta. Nah, fillah. Oh, yang fillah itu yang ini, fi aunillah. Bukan yang ma'allah ya, fi aunillah, yang fi aunillah. Fi aunillah. Manusia itu, hamba Allah itu dalam pertolongan Allah selagi dia menolong hamba-hamba Allah yang lain. Lalu Allah itu bisa dipahami dari bismillahi tawakkaltu minallah. Minallah ya, dari Allah. Anugerah-anugerah itu adalah minallah. Minallah itu ya anugerah dari Allah. Dari mana? Dari Allah. Ilallah ya seperti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ilaihi itu ilallah. Nah, ketujuh apa kalau disebut ini ya? Ketujuh frase. Ketujuh frase lah. Frase ini kan kata dengan kata. Billah, billah, ma'allah, fillah, alallah, minallah, ilallah. Ini kalau bisa dihikmati semuanya itu, maka insya Allah kita bisa masuk ke medan tauhid. Masuk ke medan tauhid. Insya Allah seperti itu. Nah, Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, menyikapi tentang anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, di situ disebutkan bahwasannya setiap Allah, Rasulullah bersabda, setiap Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba nikmat, keluarga, harta, atau anak, lalu dia mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah, tentu Allah menghindarkan dia dari segala bencana sampai kematiannya. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaca ayat 39 surat Al-Kahfi yang potongannya adalah Masya Allah la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini Quran surat Al-Kahfi atau surat yang ke-18 ayat 39. Bapak-bapak dan saudara-saudara, bahwasanya mengapa ini saya kutip sebagai salah satu bagian dari penjelasan untuk menjelaskan golongan ketiga, sikap dari seseorang yang menerima anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Masya Allah itu sungguh atas kehendak Allah semua ini terjadi. Berarti kan dari Allah. Anugerah ini semua dari Allah. Nah, la quwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali Allah. Ini mengembalikan lagi bahwa kekuatan ini adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah, dan itu adalah milik Allah juga.
Bapak-bapak dan saudara-saudara, itu tadi golongan yang ketiga. Lalu golongan yang pertama itu seperti apa? Nah, ini dikutip lagi. Wa ammal kismul al-awwal. Adapun jenis yang pertama atau golongan yang pertama itu adalah dalam menyikapi anugerah Allah Subhanahu wa taala. Anugerah Allah niku macem-macem, mboten mung duit, mboten mung sawah, mboten mung kebun, mboten mung omah, tapi kesehatan, sampai sirkulasi darah di tubuh kita yang lancar, itu adalah semua anugerah Allah Subhanahu wa taala. Nyatanya yang kena kolesterol kan juga berat, yang kena diabetes juga berat. Semua itu anugerah Allah Subhanahu wa taala, apapun yang ada di dalam diri kita. Nah, udara, oksigen ada di mana-mana mawon, nek kitanya yang tidak bisa menghirup jadinya sesak nafas niku nggih larang kok nggih. Nah, oleh karenanya semua itu kita harus maknai sebagai anugerah Allah dan kita itu bersyukur kepada Allah. Nah, golongan pertama ini yang menerima anugerah ini wahum alladzina, mereka-mereka itu adalah ghalaba alaihim syuhudu ma minhum, yang mereka dikalahkan, mengalahkan kepada mereka itu syuhudu ma minhum, penyaksian atas anugerah-anugerah Allah minhum, syuhudu ma, penyaksian anugerah-anugerah Allah minhum, dari dia, ilallah, menuju Allah. Okay. Ghalaba alaihim syuhudu ma, mereka itu menyaksikan apa-apa ketaatan yang dari mereka itu ilallah, kepada Allah. Maksudnya begini, golongan pertama ini menganggap ketaatan rasa syukurnya diantaranya itu adalah persembahannya untuk Allah. Jadi dia itu merasa bahwa ini aku persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahku dan seterusnya itu ketaatan-ketaatan itu ku persembahkan kepada Allah. Itu tidak salah. Namun lam yakhruju an batini syirk. Mereka-mereka seperti ini tidak lepas. Lam yakhruju, tidak keluar, an batini syirk, dari syirik batin. Syirik batin itu syirik khafi, yaitu syirik yang sangat lembut. Jadi syirik yang sangat lembut di sini ini bisa dimaknai begini, Bapak dan saudara-saudara, bahwasanya seseorang yang masih merasa mempunyai perbuatan, maka di situ saat kita mengatakan bahwa tidak ada kekuatan la haula wala quwata illa billah kecuali ditolong oleh Allah. Tetapi terus kemudian muncul diri kita, ya ini kan persembahanku kepada Allah, maka la haula wala quwata illa billah tadi itu berkurang gitu. Berkurang, seakan-akan ada orang itu sebagai pembuat perbuatan. Oleh karenanya itu yang disebut batinus syirk. Karena masih ada dirinya berdua dengan Allah menciptakan yang namanya perbuatan itu, perbuatan ketaatan. Ampun salah paham nggih. Wa in kharaju an dhahirihi, dan kalau senajan walaupun dia itu keluar dari dohirnya syirik, secara dohir, secara hukum fikih, maka dia itu tidak tergolong disebut sebagai syirik. Di annahum akbalu, karena mereka itu menerima atau menghadap ala anfusihim, mereka itu menghadap kepada jiwanya sendiri, kepada diri mereka, kepada nafsu mereka, muwabbikhina laha, dengan menjelekkan nafsunya. Jadi begini Bapak, kalau kita itu berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan masih merasa adanya diri kita di situ, pasti tidak akan pernah
merasa pas, tidak ada pas, ini sudah bagus gitu belum. Karena apa? Kekuatan manusia itu tidak akan mampu untuk menghadirkan kesempurnaan penyembahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu ada yang kurang. Contoh, sholat. Waktu kita sholat, kalau ditanya, sholatmu sudah bagus benar 100%, pasti bilang enggak. Ada enggak yang bilang, iya Pak, sholat saya 100% bagus. Allahu Akbar. Janjane tangane sing piye to? Iki wis ngerasa salah. Jangan-jangan kurang pas ini, kurang simetris. Allahu Akbar. Terus ngene, terus diragu-ragu. Cocok sing bener sakmene ya. Walah wis bingung. Nah, itu kalau kita menumpukan bahwa ibadah-ibadah itu atas kekuatan dan kekuatan kita sendiri, pasti tidak pernah kita itu merasakan ada kesempurnaan. Dan memang begitu sebetulnya. Tidak ada kesempurnaan dalam ibadah kita. Apalagi kalau sudah masuk ke khusyuknya. Semakin kelihatan lagi tidak sempurnanya. Saat itulah kita itu karena ingin ngabekti beribadah kepada Allah itu dengan sebaik-baiknya, kita terus mencelah, muwabihina laha itu mencelah, melehke, menghina nafsu kita. Ngono kok ket biyen ora iso-iso. Oh, mbak si ibadah sing apik ya. Dan tidak akan pernah bisa sebetulnya. Ya. Syahidina litakaswirihim wa isaatihim. Mereka-mereka itu menyaksikan dari keterbatasannya dan kesalahan atau kejelekan. Pemane takoni ikhlas. Ikhlas. Ikhlas niku pripun? Ikhlas itu ya tidak mengharapkan apapun kecuali itu adalah sebuah bentuk peribadatan atau penyembahan kepada Allah, pengagungan kepada Allah, titik. Jadi niki orang-orang yang ada di jenis pertama. Nah, ini berkaitan kalau diambil lagi setback ke belakang, kita akan ketemu bahwasannya orang-orang yang menyandarkan pada amal, apakah bunyinya al-i'timadu alal amal nuksanu roja inda wujudi jalal. Orang-orang itu yang masih berpedoman, berpegangan pada amalnya, itu pasti akan merasa akan berkurang rasa harapnya saat terjadinya kesalahan. Falau lam yashhadu, kalau mereka-mereka itu tidak menyaksikan al-fi'la, bahwa perbuatan itu laha dari nafsunya itu tadi, dari anfus, au minha atau dari anfus, ma tawajjahu laha bitaubihi, mereka-mereka itu tidak menghadap kepada nafsunya bitaubihi, dengan menghina nafsunya atau memperolok atau melehke tadi itu. Idza qasurat, saat terbatas. Jadi saat seseorang itu tidak menyaksikan bahwa amal-amalnya itu adalah dari dirinya maupun untuk dirinya, dari dirinya maupun untuk dirinya. Kalau dari dirinya itu berarti iki lo teko aku. Kalau laha itu untuk dirinya, dia aku berbuat iki untuk mendapatkan ini. Mereka kalau tidak menyaksikan itu, mereka tidak mencela dari dirinya yang penuh keterbatasan. Walidzalika qala, oleh karena itu dengan suasana ini tadi yang kismul awal, qala dzalikal arif, al-arif billah, seseorang yang arif billah terkait hal ini, beliau berpendapat alladzi sabaqa qauluhu, yang mana pendapatnya sudah yang lalu. La yakhlu syuhudut taksiri minasyirki fit takdir. La yakhlu syuhudut taksir.
penyaksian terhadap keterbatasan dirinya terkait dengan amal-amalnya itu tidak sepi minasyirki dari syirik fit takdir di dalam ikut mengatur-ngatur amal ibadahnya. Syirik persekutuan dalam mengatur-mengatur perbuatan-perbuatannya. Fa in qulta, kalau ditanyakan kepadamu, idza kana taubihun nafsi wa dhammiha yastalzimu daqiqata syirik. Idza kana taubihun nafsi tatkala memperolok-olok jiwanya, wadhamia dan mencela jiwa nafsunya, yastalzimu daqiqata syirik, itu adalah juga ketempelan atau lazim adanya syirik yang lembut. Fakaifa nasuna'u, bagaimana kita berbuat, wallahu dan Allah Ta'ala qad dzamman nafsa, telah sesungguhnya Allah Ta'ala telah mencela nafsu, wa amarna bitaubihiha, dan memerintahkan kepada kita untuk memperolok nafsu idza qasurat saat terbatas. Wa wabbakhaha, dan mengolok-olok nafsu, wa yo Allah itu idza kanat tatkala nafsu itu kadzalik merasa terbatas. Kalau ada pertanyaan seperti itu, fal jawabannya annadzama, sesungguhnya mencela nafsu itu, li annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala amaroka, memerintahkanmu bidzammiha, untuk mencela nafsu idza qasurat min ghairi an tasyhadalaha qudratan, dengan tanpa engkau menyaksikan kepada nafsumu itu mampu, autodifa, atau engkau menyandarkan ilahi kepada nafsu fi'lan, sebuah perbuatan. Fala taroha hiya alfa'ilatalah, fala taroha, maka kemudian engkau tidak melihat nafsu, ya nafsu itu alfa'ilata, yang berbuat tahu kepada fi'lan, pada perbuatan. Jadi intinya Bapak, jadi kita itu melehkin nafsu itu memang perintah Allah, memperolok-olok nafsu. Nafsu itu harus kita olok-olok, kita remehkan gitu. Kita remehkan. Tetapi di saat bersamaan kita juga harus kalau mau meningkatkan diri kita, maka tidak melihat bahwa nafsu itulah atau diri kita itu adalah yang membuat perbuatan-perbuatan itu. Jadi membuat perbuatan itu adalah Allah Ta'ala. Wa amal kismusani, dan adapun jenis yang kedua, wa huwallazi yashhadu ma minallah ilaihi. Jenis yang kedua itu adalah orang hamba Allah yang menyaksikan anugerah itu adalah dari Allah ilaihi, untuknya. Oke, jadi perbedaannya niki sebetulnya agak nyata ya, agak ya gampang dipaham lah. Kalau orang yang di jenis pertama menyikapi anugerah Allah itu adalah dia dapat anugerah Allah, dia melakukan ibadah untuk Allah. Nah, kalau yang kedua itu adalah dia ini menyaksikan anugerah itu dari Allah kepadanya, gitu. Nah, kalau yang ketiga tadi itu dia menyaksikan bahwasannya apa-apa itu adalah dari Allah menuju kepada Allah. Bahwa wa ingkana, jadi tiga model nih, tiga model orang menyikapi anugerah Allah Subhanahu.
Bahwa ini kita lanjutkan untuk penjelasan dari Al-Qismus Tsani, gelombang atau jenis yang kedua. Bahwa wa in kana khairan minal qismil awal. Nah, orang yang seperti ini tadi itu dia lebih baik daripada jenis yang pertama. Walaupun dia itu lebih baik dari jenis yang pertama tadi, model yang pertama, lakinnahu ma salima min isbati li nafsi. Tetapi dia tidak selamat dari menetapkan dirinya. Idza ra'a nafsahu, tatkala dia melihat dirinya mihdatan. Mihdatan itu layak ilaiha untuk ilaiha mihdatan ilaiha untuk anugerah. Bentar. Ya, ilaiha untuk anugerah. Jadi dia itu merasa berhak untuk menerima ro'a nafsahu mihdatan ilaiha, untuk nafasnya. Dia melihat dirinya itu berhak, layak untuk nafsunya hadayal haq, mendapatkan hadiah dari Allah, hadiah dari al-haq atau Allah. Jadi dia itu merasa saya berhak menerima anugerah ini. Jadi rodok kepedin kalau yang kedua ini. Kalau yang pertama tadi itu rodok pesimis gitulah gampangnya. Pesimis, menjelek, merasa keterbatasannya banyak. Yang kedua ini kepedin. Mihdatan layak ilaiha hadayal haq. Falaula isbatuhu li nafsi ma syahada dzalik. Kalau dia tidak menetapkan anugerah menetapkan atau anugerah di nafsihi untuk dirinya, ma syahada dzalik, maka dia tidak akan menyaksikan dia berhak menerima anugerah. Jadi seseorang itu merasa berhak menerima anugerah karena merasa berbuat. Orang itu merasa berhak menerima hadiah karena merasa berjasa. Jadi masih ada. Ya sebetulnya kalau di cekruk inti ini apa? Aku kita itu harus nggak ada gitu. Dalam pelajaran lebur dalam tauhid atau wahdaniyatillah sebagai salah satu indikator orang yang sudah menapaki makom al-arif billah itu. Angel ya, dipikir kayak angel. Itu isone mung dirasake. Saya sampai secara khusus itu menanyakan hal seperti ini kepada guru-guru saya. Jawabannya, ya memang begitu. Nah, terus yang bisa diterangkan apa? Waduh. Iya ya, gini. Keterangannya begini. Jadi mengandaikan ruangan ini, sekarang kan lampunya begini ya, agak burum-burum gitu ya, agak temaram. Jadi karena senengane cah nom-nom ini nang kafe kan temaram. Remeng-remeng kan begitu. Nah, tiba-tiba DKI 10 kali lipat ini. Iwar, bentar banget. Maka apa yang tadi itu nggak kelihatan, itu jadi kelihatan. Jawabannya saat saya tanya tentang hal ini. Marifat itu, ya itu, biar bentar. Mungkin tumor gini ya, kata gitu. Kalau ada kutu di rambut, jangan-jangan kelihatan karena bentar. Maka kejadian-kejadian alam semesta yang begini rumitnya, yang kita tidak bisa mencernahnya, kadang-kadang kita notok pada hal-hal tertentu, termasuk umpamanya
kok begini-begini aja ya saya itu ya? Kok saya kok angel banget sih ngilangi males men. Saya kok angel banget tuh kok kongkon poso angel banget iki. Ya kongkon nek lampune buka biar ketok kabeh. Jawabannya itu terus jadi terang benderang. Ini jawabannya. Ya, bagaimana terusan menerangkannya? Ya itu koyok padang banget itu tadi. Awalnya setir jadi 100 watt. Nah, gitu. Bali ajli hadainil ma'yanain. Maka karena adanya makna yang dua tadi itu al-qismul awal wa qismus tsani tadi, asyara ahlullah taala, maka para ahli Allah, sebutannya ahli Allah taala itu memilih al-qisma golongan asalisa yang ketiga yang diterangkan di atas tadi. Minallah ilallah. Bahwa ayakuna bisyutima minallah ilallah. Ya, pemilihan yang ketiga itu al-qismus salis ayakuna hendaknya seorang hamba itu menyaksikan bisyuhutima dengan menyaksikan bahwasanya apa-apa itu adalah apa-apa niku napa mawon Pak minallah dari Allah. Ilallah menuju Allah. Faham. Kalau seseorang niku dari Allah menuju Allah, niku itu tadi saya jelaskan itu. Di tengah itu betul-betul hanya dilintasi. Niki nek basa Jawane ngoten mung donya niku mampir ngombe Mas. Pripun ukarane nika? Lengkape pripun, Mbak? Donya niku kaya mampir ngombe napa pripun? Ya, intinya seperti itu nggih. Itu betul-betul perantara. Dia tidak mengharap sebuah perolehan-perolehan di dunia itu untuk kepentingannya, tetapi dari Allah langsung menuju fafham. Nah, ini sampai 3 kalimat fafham gitu. Pahami ini, pahami ini. Intaha kalamuhu rahimahullah. Intaha sudah selesai kalimat yang diungkapkan oleh al-musannif rahimahullahu taala. Wali ajli ma tadammanahu minal fawaidil al-jaliyah. Dan karena ini tadi memuat hal-hal yang mempunyai faedah al-jalilah yang agung. Jalilah yang agung. Wal maqasidi dan maksud-maksud an-nabilah. An-nabilah itu yang mulia. Anak wong jenenge nabilah itu ternyata mulia. Wal maqasidi an-nabilati dengan tujuan yang mulia. Ta'ana qurbul munasibah. Ta'ana maka mengajak kepada kami dimana nih mengajak kok angel ya. Ta'ana mengajak kepada kami kedekatan kesesuaian ila dikrihi untuk menuturkan alama huwa alaihi sesuai apa adanya fi hadal maudi di dalam tema ini, di dalam judul ini, di dalam tempat ini. Wallahul muwafiq wala rabba ghairuh. Wallahu dan Allah al-muwafiqu yang akan menolong wala rabba dan tidak ada Tuhan ghairuhu selain Allah taala. Oke, niki akhir dari syarah dari hikmah tentang penyampaian orang menyampaikan ilmu maupun mengajarkan maupun dai dan seterusnya sampai dijelaskan panjang lebar ya. Intinya hikmah itu tadi mengandung bahwa orang-orang itu dalam
menyikapi menerima anugerah Allah itu apa saja, termasuk anugerah ilmu yang akan disampaikan lagi, itu terbagi atau ada 3 macam orang, 3 macam sikap, yaitu orang yang masih merasa dirinya itu mempersembahkan sesuatu kepada Allah, ada dirinya yang masih berbuat, dia masih beramal. Yang kedua itu adalah dia merasa bahwasanya dia berhak untuk menerima anugerah. Nah, merasa berhak untuk menerima anugerah itu ada hubungannya sebetulnya dengan orang yang masih merasa ada perbuatan darinya. Padahal la haula wala quwata illa billah. Karena itu orang yang ketiga yang terbaik ini, apa-apa itu adalah dari Allah dan dilangsungkan untuk menuju Allah. Dari Allah, uang. Dari Allah karena rezekinya ini berupa uang, ya uang itu langsung ditujukan kepada Allah. Orang mandek nang dirinya gitu loh. Nah, mandek nang dirinya itu, ini kan untuk makan saya, Pak. Tapi makan itu kan untuk menjaga kehidupan dan kekuatan beribadah. Berarti bukan untuk dirinya. Yang untuk dirinya itu nuwun sewu nggih, yang halus nggih. Wah, mangan enak ini, puas. Saat mengatakan makan enak puas itu untuk dirinya, bukan untuk Allah. Halus banget. Angel lho niki, angel. Kulo pun nyoba angel. Angel banget tuh. Karena apa? Nggih, betul-betul. Maka di antaranya yang ada orang niku mboten maem kecuali ada sebab syar'i. Sebab syar'i niku nek wis gak kuat kae baru maem. Ada orang yang maem nek ana tamu, krana ngancani maem tamu. Maka seneng banget deh nek ana tamu. Nyapa? Ada alasan untuk secara syar'i maka. Ada kok yang secara syar'i juga itu adalah sahur atau buka. Alasannya adalah sahur sunnah, buka wajib. Nah, tidak berhenti. Baca nih. Kalau seperti itu kan berarti dia ini betul-betul sesuai dengan kehendak Allah sebagai hamba yang baik, diciptakan sebagai hamba untuk selalu berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala atau beribadah. Oke, sekali lagi tidak ada kekuatan yang mampu untuk memahamkan kita secara lebih baik terhadap apa yang disampaikan tadi, kecuali kita juga diberikan pemahaman oleh Allah. Dan kita juga tidak akan mampu untuk mengamalkan ini tadi, kecuali juga atas bantuan, atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita minggu depan kita akan membahas hikmah berikutnya yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu an, tasbiku anwarul hukama aqwalahum fahai susyara at-tanwiru wa shola at-takbiru. Insyaallah minggu depan kita lanjut. Untuk malam hari ini cukup kita akhiri dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani fardudu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Matur nuwun, mohon maaf apabila ada khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.